Selamat pagi Hydromania, apa kabar Anda hari ini? Pandemi COVID-19 belum hilang dari negeri ini. Tetap terapkan protokol kesehatan dengan menerapkan 5M dan jaga kondisi badan tetap fit sehingga Anda dan keluarga terhindar dari COVID-19. Kami kembali menjumpai Anda dengan Hydro Weekly News edisi 4 Desember 2022 yang menghadirkan berita sepekan Pusidrosal terkini bersama saya PNS Indah. Kami mulai dengan berita yang pertama. Pusidrosal mengerahkan tim survei tanggap segera guna membantu SAR helikopter Polri yang jatuh di perairan Belitung Timur, Senin, 28 November 2022. Tim survei tanggap segera tersebut terdiri dari KRI Spika 934 yang bertolak dari dermaga Pondok Dayung dan tim unit persisir yang berangkat dari Bandar Udara Pondok Cabe dengan menggunakan pesawat CN-235, Senin, 28 November 2022. Pusidrosal menghadiri rakor pelaksanaan kebijakan tentang pengamanan survei dan pemetaan tahun anggaran 2022 di Pilhan Kemhan di Haris Vertu Hotel Jakarta, Senin 28 November 2022. Hadir Kadis Nautika, Kolonel Laut Pelaut Sinung Budi Prasojo sebagai narasumber mewakili dan Pusidrosal. Rakor tersebut bertujuan untuk memberikan informasi kepada pihak penyelenggara kegiatan survei dan pemetaan sebagai salah satu upaya membangun kesepemahaman antara instansi, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, serta pihak penyelenggara kegiatan survei dan pemetaan. Pusidrosal menghadiri FGD kegiatan review studi survei, investigasi dan desain pengerukan alur pelayaran Samarinda dan Sampit tahun anggaran 2022. Hotel Santika Premier Gubeng, Surabaya, 28 sampai 29 November 2022. Pada kegiatan tersebut, Kadispeta Pusidrosal Kolonel Laut Pelaut Agus Sutrianto yang hadir mewakili dan Pusidrosal memaparkan tentang peta kertas dan INC terbaru dari alur masuk Samarinda dan memperkenalkan IHDC terutama pada penggunaan web service INC untuk sebagai data awal dalam rencana pengerjaan di lapangan oleh konsultan serta bagaimana mengidentifikasi fasilitas bawah permukaan air seperti pipa dan kabel bawah laut. Pusidrosal menghadiri rapat teknis dalam rangka permohonan rekomendasi penetapan daerah terbatas terlarang pada submarine pipeline dan jeti di Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal di Pelabuhan Pulau Bae, Bengkulu, 29 November 2022. Hadir Mayor Laut Pelaut Rilmar Rizal dan Mayor Laut Pelaut Marlion dari Dispeta Pusidrosal. Salah satu hasil rapat tersebut adalah setelah mendapatkan penetapan DTT dari Ditjen Migas, PT Pertamina Patra Niaga agar mengajukan surat kepada Pusidrosal terkait untuk menggambarkannya pada peta laut Indonesia dan memberitakannya melalui Berita Pelaut Indonesia sebagai informasi kepada dunia maritim dalam rangka keselamatan navigasi. Dan Pusidrosal memberikan kuliah umum kepada mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 30 November 2022. Dalam kuliah umum yang berlangsung di Gedung Merapi Fakultas Geografi UGM tersebut, dan Pusidrosal memaparkan secara umum tentang tugas pokok Pusidrosal secara umum serta peran dan kontribusi hidrografi pada tiap aspek kehidupan bangsa, utamanya pada pembangunan kemaritiman yang berkelanjutan. Pusidrosal menyelenggarakan sarasehan hasil temuan ekspedisi Jala Citra II 2022 Banda bertempat di ruang serbaguna Pusidrosal Ancol Timur, Jakarta Utara, Kamis 1 Desember 2022. Sarasehan yang diselenggarakan secara hybrid tersebut mengundang narasumber yang merupakan pakar kelautan, akademisi, dan stakeholder terkait untuk membahas dan mendiskusikan hasil temuan ekspedisi Jala Citra II 2022 Banda guna lebih menajamkan, memberi saran masukan, serta melengkapi pandangan ilmiah para peneliti yang terlibat dalam kegiatan ekspedisi. Kegiatan sarasehan yang dibuka oleh Komandan Pusidrosal Laksamana Madya TNI Nur Hidayat yang sekaligus sebagai keynote speaker dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya dari kementerian, lembaga, maupun akademisi. Pusidrosal menghadiri pertemuan Subcommittee on Undersea Future Names ke-35 tahap 2 yang berlangsung di kantor Sekretariat IHO di Monte Carlo, Monaco. Pertemuan yang berlangsung selama 5 hari, 28 November sampai 2 Desember 2022 tersebut, Pusidrosal diwakili oleh Paban Obsurta Sobsurta Pusidrosal, Kolonel Laut Pelaut Dr. Oko Diana Pribadi sebagai anggota SCUFN periode 2022 sampai 2028 yang menjadi penilai dalam review proposal penamaan laut seluruh dunia.
Pusidrosal menghadiri rapat percepatan penyelesaian revisi rencana tata ruang wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di ruang Pasir Padi Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Kamis 1 Desember 2022. Pada rapat tersebut, hadir Aspotmar dan Pusidrosal Kolonel Laut Pelaut Sunardi yang didampingi perwira staf Geomar sebagai narasumber mewakili dan Pusidrosal. Rapat tersebut membahas tentang percepatan penyelesaian revisi rencana tata ruang wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang akan diintegrasikan dengan rencana zona wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pusidrosal menghadiri kegiatan The Third Quality Assurance Quality Control Meeting on the Joint Hydrographic Survey on the SOMS di Kawagu, Jepang. Dalam pertemuan yang berlangsung 1-2 Desember 2022 tersebut, Pusidrosal diwakili oleh Pabanlat Sobsurta Kolonel Laut Pelaut Priyo Adi Saputro dan Lekol Laut Pelaut Farid Muldianto. Pertemuan yang dihadiri oleh delegasi Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Jepang tersebut bertujuan untuk memastikan dan menjamin kualitas hasil data survei bersama di Selat Malaka dan Selat Singapura. Ditjen Hubla Kemenhub menggelar FGD tentang rencana penetapan alur pelayaran masuk Pelabuhan Babang Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara di Bigland Hotel Bogor, Kamis 1 Desember 2022. Dalam FGD yang dipimpin oleh Direktur Kenavigasian Ditjen Hubla Hengki Angkasawan tersebut, hadir Letkol Laut Pelaut Doni Agis dari Disnautika Pusidrosal sebagai salah satu narasumber. Pusidrosal menyampaikan bahwa alur masuk Pelabuhan Babang nantinya diberitakan melalui BPI dan sebagai dasar updating pada Peta Laut Indonesia nomor 380 R4. Demikian Hydro Newsweek edisi kali ini. Tetap patuhi protokol kesehatan. Stay safe and keep healthy. Jala Seva, Jaya Mahe. Justru di laut, kita jaya.